Kisah Santo Yohanes Bosco, pejuang pendidikan bagi kaum muda. Pada tanggal 16 Agustus 1815, di sebuah desa kecil bernama Becci, Italia, lahirlah seorang anak bernama Yohanes Bosco. Ia berasal dari keluarga petani yang hidup dalam kesederhanaan. Ayahnya, Francesco Bosco, adalah seorang pekerja keras yang meninggal dunia ketika Yohanes masih berusia 2 tahun. Kepergian ayahnya membuat ibunya, Margherita Bosco, harus merawat dan membesarkan ketiga anaknya seorang diri. Meskipun hidup dalam kemiskinan, Margherita adalah wanita yang penuh iman dan kebijaksanaan. Ia mengajarkan anak-anaknya untuk bekerja keras, berdoa, dan peduli terhadap sesama. Sejak kecil, Yohanes menunjukkan kecerdasan dan semangat belajar yang tinggi. Ia sering menghibur teman-temannya dengan pertunjukan sulap dan cerita moral, tanda awal bahwa ia memiliki bakat sebagai pendidik dan pemimpin. Saat Yohanes Bosco berusia 9 tahun, ia mengalami mimpi profetik yang dalam mimpinya dia melihat sekumpulan anak-anak nakal yang saling memukul dan menghina. Bosco mencoba menghentikan mereka dengan kekerasan, tetapi seorang sosok yang dipercaya sebagai Yesus atau Maria memberitahunya bahwa dia harus menaklukkan mereka dengan kebaikan dan cinta, bukan dengan kekerasan. Keluarga Yohanes Bosco memainkan peran sangat penting dalam membentuk kepribadiannya dan menanamkan nilai-nilai yang menjadi landasan karyanya. Berikut adalah beberapa anggota keluarga dari Santo Yohanes Bosco. 1. Francesco Bosco, ayahnya. 2. Margherita Oscena, ibunya. 3. Giuseppe Bosco, kakak sulung. 4. Antonio Bosco, kakak kedua. Yohanes Bosco memiliki impian untuk menjadi seorang imam, tetapi keadaan ekonominya yang sulit membuatnya harus berjuang keras. Ia bekerja sebagai buruh tani, penggembala, dan tukang kayu untuk bisa membiayai pendidikannya sendiri. Salah satu hal penting dalam pendidikan Yohanes Bosco adalah ketika dia bertemu dengan seorang imam paroki bernama Don Calosso pada tahun 1829. Don Calosso mengenali bakat dan potensi besar dalam diri Yohanes Bosco dan memutuskan untuk membimbingnya secara pribadi. Don Calosso memberikan pelajaran bahasa Latin kepada Yohanes Bosco yang sangat penting untuk persiapannya menjadi imam. Selain itu, Don Calosso juga membantu membiayai pendidikan Yohanes Bosco. Hubungan ini tidak berlangsung lama, karena Don Calosso meninggal tiba-tiba pada tahun 1830. Kematian Don Calosso sangat memukul Yohanes Bosco, tetapi semangatnya untuk belajar tidak pernah surut. Ia terus melanjutkan pendidikannya, meski tanpa bimbingan pribadi dari Don Calosso. Dengan usaha yang tak kenal lelah, ia akhirnya diterima di seminari dan ditahbiskan menjadi seorang imam pada tahun 1841. Setelah menjadi imam, Yohanes Bosco pindah ke Turin, tempat ia melihat penderitaan anak-anak jalanan. Banyak dari mereka hidup dalam kemiskinan, bekerja di pabrik dengan upah rendah, atau bahkan di penjara karena mencuri demi bertahan hidup. Yohanes Bosco tidak tinggal diam. Ia mulai mendekati mereka, berbicara dengan kasih sayang, dan mengajak mereka untuk belajar. Dengan penuh kesabaran, ia mengajarkan membaca, menulis, dan mengenal Tuhan. Namun, tidak semua orang mendukungnya. Banyak yang menganggap anak-anak ini sebagai sampah masyarakat, tetapi Yohanes Bosco tetap berjuang demi mereka. Melihat semakin banyak anak yang membutuhkan bimbingan, Yohanes Bosco mendirikan oratorium pertama pada tahun 1846. Oratorium ini menjadi tempat perlindungan bagi anak-anak jalanan dan terlantar, di mana mereka tidak hanya mendapatkan pendidikan tetapi juga makanan dan tempat tinggal. Di oratorium, Yohanes Bosco menerapkan metode pendidikan preventif yang berfokus pada kasih sayang, agama, dan akal sehat. Ia menolak metode hukuman fisik yang keras dan lebih memilih mendidik dengan cinta dan keteladanan.
Yohanes Bosco menyadari bahwa ia tidak bisa bekerja sendirian. Oleh karena itu, ia mendirikan Serikat Salesian pada tahun 1859, sebuah kongregasi religius yang bertujuan untuk mendidik dan membimbing kaum muda, terutama mereka yang miskin dan terlantar. Serikat Salesian berkembang pesat, mengirim para imam dan pendidik ke berbagai negara untuk membangun sekolah, panti asuhan, dan pusat pelatihan kerja bagi kaum muda. Bersama dengan Santa Maria Mazzarello, Yohanes Bosco juga mendirikan kongregasi Putri Maria Penolong yang berfokus pada pendidikan anak-anak perempuan. Yohanes Bosco bekerja tanpa kenal lelah untuk memastikan bahwa anak-anak muda mendapatkan pendidikan dan masa depan yang lebih baik. Namun, tubuhnya mulai melemah karena kelelahan yang luar biasa. Pada 31 Januari 1888, Yohanes Bosco meninggal dunia dalam damai, dikelilingi oleh murid-murid dan pengikutnya. Meskipun ia telah tiada, warisannya tetap hidup melalui ribuan sekolah, oratorium, dan pusat pendidikan Salesian yang masih berdiri hingga hari ini. Hal-hal yang bisa kita teladani dari Yohanes Bosco: kasih terhadap anak-anak dan pendidikan sebagai alat perubahan, kerja keras dan ketekunan dalam mencapai tujuan, pendidikan dengan kasih sayang lebih efektif daripada hukuman keras, semangat untuk terus bekerja demi kebaikan orang lain, kepercayaan kepada Tuhan dalam setiap langkah hidup.